Bayangkan, seorang tokoh yang dijuluki Bapak Republik Indonesia, pejuang kemerdekaan yang gagasannya mendahului zaman. Tetapi berakhir dengan nasib tragis, bahkan makamnya pun tak pernah ditemukan. Namanya Tan Malaka. Dan kisah hidupnya adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat. Dari kecil, ia dikenal cerdas dan haus ilmu. Berkat beasiswa, ia menempuh pendidikan di Belanda. Di sanalah pandangannya tentang kolonialisme, kemerdekaan, dan perlawanan mulai terbentuk. Tapi, perjuangan Tan Malaka berbeda dengan pejuang kebanyakan. Ia bukan sekadar mengangkat senjata, tapi juga berperang melalui gagasan, tulisan, dan gerakan bawah tanah. Setelah kembali ke Indonesia, Tan Malaka menjadi guru di Sekolah Sarekat Islam di Semarang. Pandangannya yang radikal membuatnya diawasi ketat oleh pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1922, ia diasingkan ke Belanda. Namun, itu bukan akhir perjuangannya, justru menjadi awal perjalanan panjang sebagai pejuang di pengasingan. Ia berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, Singapura, Filipina, Tiongkok, hingga Rusia, menggunakan berbagai nama samaran untuk menghindari intel Belanda dan Inggris. Di tengah pelariannya, ia menulis buku legendaris menuju Republik Indonesia, yang memprediksi kemerdekaan Indonesia jauh sebelum banyak orang membayangkannya. Tan Malaka juga dikenal sebagai pemikir yang memadukan ide-ide sosialisme, nasionalisme, dan kemerdekaan penuh bagi rakyat. Tahun 1942, saat Jepang menduduki Indonesia, Tan Malaka kembali secara diam-diam. Setelah proklamasi 1945, ia ikut terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun, idealismenya membuat ia sering berselisih paham dengan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta. Tan Malaka menolak kompromi dengan Belanda, sementara pemerintah saat itu mengambil jalur diplomasi demi menghindari korban yang lebih besar. Konflik internal inilah yang perlahan menempatkan Tan Malaka di posisi berbahaya, dianggap ancaman politik oleh banyak pihak. Puncak tragedi terjadi pada Februari 1949 di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Tan Malaka ditangkap oleh pasukan Divisi Brawijaya, yang ironisnya adalah pasukan Republik Indonesia sendiri. Kesaksiannya simpang siur. Sebagian mengatakan ia ditembak mati tanpa pengadilan, atas perintah seorang komandan militer setempat. Yang membuat misteri semakin pekat, tidak ada catatan resmi eksekusi itu di arsip negara. Bahkan, pemerintah baru secara resmi mengakui kematiannya, 50 tahun kemudian. Lalu bagaimana lokasi makamnya? Tidak pernah dipastikan. Warga setempat percaya, jasadnya dikubur di tempat sederhana yang kini tak lagi bisa dikenali. Hilangnya jejak makam Tan Malaka melahirkan berbagai teori. Teori pelarian, ada yang percaya ia tidak pernah dieksekusi, melainkan melarikan diri ke luar negeri dengan identitas baru. Teori penghapusan jejak, eksekusinya disengaja untuk menghilangkan pengaruh politiknya, dan makamnya disembunyikan agar tak menjadi simbol perlawanan. Teori kutukan Tan Malaka, versi mistisnya menyebut siapapun yang mencoba mengungkap rahasia kematiannya akan mengalami nasib buruk. Meski berakhir tragis, Tan Malaka meninggalkan warisan gagasan yang masih relevan hingga kini. Buku-bukunya seperti Madilog dan Menuju Republik Indonesia menjadi bacaan penting bagi generasi muda yang ingin memahami perjuangan kemerdekaan dari sudut pandang yang berbeda. Ia diangkat menjadi pahlawan nasional pada 1963, meski tanpa makam resmi untuk mengenangnya. Tan Malaka adalah bukti bahwa perjuangan tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang diakui. Kadang, pejuang terbesar justru dilupakan oleh sejarah. Pertanyaannya sekarang, menurut kamu, apakah Tan Malaka benar-benar mati di Kediri tahun 1949? Atau, ia memilih menghilang selamanya?